Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmadani Farihana dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan menyampaikan resumen materi. Yang pertama, wawasan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan yang biasa disebut dengan PBAK bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan merupakan serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau sejenisnya yang ada di UINMA, yang merupakan satu-satunya kegiatan resmi UINMA. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta membentuk kepribadian ulul albab bagi mahasiswa baru. PBAK merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa baru yang dilaksanakan selama 4 hari. Panitia penyelenggara PBAK bagi maba terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pimpinan tertinggi dalam kegiatan ini merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bagi mahasiswa baru. Pengusulan nama calon panitia dari unsur dosen dan karyawan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Pengusulan nama calon panitia dari unsur mahasiswa oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan dan alumni kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Struktur kepanitiaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terdiri dari A. Pelindung adalah rektor. B. Penanggung jawab adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Dekan. C. Panitia pengarah adalah unsur pimpinan universitas dan fakultas serta ketua Dema universitas. D. Panitia pelaksana adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa. Tim pemantau PBAK bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Tim pemantau terdiri dari Senat Universitas dan Senat Mahasiswa. Tim pemantau bertugas melakukan pemantauan dan pelaporan secara lisan dan tertulis kepada pimpinan universitas dan fakultas terhadap jalannya kegiatan PBAK bagi maba UINMA. Evaluasi kegiatan PBAK bagi maba UINMA dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dan menjadi tanggung jawab panitia. Pemberian tugas kepada peserta harus sesuai dengan kriteria, harus bersifat ilmiah dan proporsional terkait dengan materi yang disampaikan narasumber pada pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, mempunyai nilai manfaat secara akademis dan tidak ada unsur kekerasan secara fisik maupun psikis. Kriteria penilaian kelulusan PBAK bagi maba didasarkan pada keikutsertaan minimal 95% dari total kehadiran pada kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dibuktikan dengan presensi kehadiran
hasil penugasan dari panitia, kepatuhan pada tata tertib, dan pada pelaksanaan PBAK. Yang kedua, ruang lingkup DEMA. Universitas Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan DEMA dalam tingkat universitas maupun fakultas adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa atau SEMA. DEMA Universitas merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat universitas. DEMA adalah organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dan sebagai wahana sarana pengembangan diri untuk menunjang pencapaian visi perguruan tinggi yang meliputi kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesionalisme. Fungsi DEMA adalah yang pertama, sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dalam melaksanakan fungsinya. Tugas DEMA yang pertama, menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA universitas dalam bentuk program kerja. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Pertanggungjawaban DEMA meliputi yang pertama, DEMA Universitas menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA Universitas. Yang kedua, sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas, DEMA bertanggung jawab kepada rektor. Materi selanjutnya, spesifikasi organisasi UINMA. Organisasi mahasiswa intrakampus atau yang disebut dengan OMIK terdiri atas Senat Mahasiswa atau SEMA sebagai lembaga legislatif mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan DEMA sebagai lembaga eksekutif mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disebut UKM sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat bakat dan profesi kemahasiswaan. Senat Mahasiswa UINMA tingkat universitas maupun fakultas. SEMA adalah bagian dari Republik Mahasiswa dan merupakan lembaga dalam struktur kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol dan sebagai pelaksanaan program, sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi dengan mahasiswa UINMA yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan sebagai subsistem kelembagaan. Kinerjanya adalah mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus melalui persidangan dan tidak pernah membedakan antar anggota kecuali pada pertanggungjawaban. SEMA memiliki tugas yang pertama, sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada kemahasiswaan. Yang ketiga, yang pertama sebagai mitra kerja DEMA dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, menyerap dan
mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan. Yang keempat, merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Yang kelima, merumuskan AD atau ART organisasi mahasiswa tingkat universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, unit kegiatan mahasiswa UINMA atau yang disebut dengan UKM adalah organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian dan juga subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas. Fungsi unit kegiatan mahasiswa atau UKM adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa, berkoordinasi dan mentaati instruksi Dema Universitas untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dalam melaksanakan fungsinya, UKM bertugas yang pertama, menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan Dema Universitas dalam bentuk program kerja sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dengan Dema, yang termasuk dalam UKM antara lain. Yang pertama, Pramuka. Pramuka UIN Malang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri dalam berbagai hal tentang alam, sosial, agama, dan bina diri dalam bina satuan dan bina masyarakat. Yang kedua, Resimen Mahasiswa berdiri pada tanggal 17 November 1981 dengan semboyan yang memiliki arti penyempurnaan ilmu keprajuritan dan juga pengetahuan. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah A. Perakit dasar, B. Diklatsar, C. Khusus Kades Pelaksana, D. Penataran Perpus Daerah. Program kerja yang biasa dilakukan: A. Lempar pisau, B. Bela diri karate, C. Khusus kader pembinaan mental. 3. PMI merupakan kegiatan yang bergerak di dunia kemanusiaan yang berdiri pada tanggal 11 Januari 1992 dengan motonya sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia. Mempunyai 6 bidang: A. Bidang pengembangan, B. Bidang hubungan masyarakat, C. Bidang pendidikan, D. Rumah tangga, E. Kesehatan, F. Sosial agama. Setiap memperingati hari ulang tahun PMI UIN Malang, biasanya melakukan kegiatan seperti Hotmil Quran, bakti sosial, dan diakhiri dengan pelantikan periode selanjutnya. Pengambilan Ladenskraf merupakan kegiatan untuk pengambilan nomor induk anggota yang bertujuan untuk menyiapkan anggota muda menjadi pengurus periode selanjutnya. Yang keempat, teater komedi kontemporer, biasanya disebut dengan teater kedua, berdiri pada tahun 1886 dengan motonya tidak ada seniman yang terlatih tetapi berlatih. UKM ini tidak hanya bergelut pada dunia aktor tetapi juga pada dunia musik, seni rupa, seni tari, dan sastra. Dalam bakatnya, teater 2 sudah membawa nama kampus ke tingkat nasional. Selanjutnya, seni religius. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat mengasah bakatnya dalam seni yang berbau keislaman. Visinya menjadi UKM yang kompetitif dan komparatif
di dunia seni yang bersifat Islami dan melakukan pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pengenalan masyarakat. Yang keenam, Kommus, berdiri pada tahun 1992 dengan nama Faktaria Nadaban dan pada tahun 1997 berubah nama menjadi Kommus, memiliki tujuan yaitu menjadikan mahasiswa yang berkreasi dan berapresiasi lewat musik. Selanjutnya yang ketujuh, Simfoni MM, radio kampus milik UM Malang yang berdiri pada tahun 1996 atau 1997 mempunyai beberapa program unggulan. A. Daily program, Symphony Morning Show, Free Time, Rest and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Halo Kampus, Freeline. B. Weekly program, Weekend Show, Top Card, Daibak, English Day, Yaumul Arabi, Diary Mami, Symphony, Soccer, Free Sunday, Soda, dan Mixer. Dan jadwal siarannya bisa didengarkan setiap Senin sampai Minggu mulai pukul 6.00 sampai 22.00. Materi selanjutnya, moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat atau tidak berlebihan. Pemahaman lain yang dapat kita ambil moderasi beragama adalah jalan tengah atau keseimbangan dalam batas manusia atau berkeadilan masyarakat. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi UINMA mempunyai karakter moderat beragama karena setiap jiwa mahasiswa buah UNIF adalah generasi penerus bangsa. Sikap toleransi seorang mahasiswa atau generasi muda UINMA harus tertancapkan dalam jiwanya sebagai bentuk menyongsong Indonesia tetap menjadi negara kesatuan yang satu dengan banyak agama besar rasa toleransinya. Dalam moderasi beragama, mahasiswa harus tetap menjunjung nilai yang diajarkan dalam syariat Islam. Jadi, tetap bermoral dan agamis serta tidak melanggar norma Islam. Semoga mahasiswa UINMA dapat menjadi generasi muda yang moderat beragama tinggi dengan syarat Islam agar dapat berpartisipasi menjaga keutuhan NKRI. Materi selanjutnya, kebaktian bangsa menuju Indonesia tangguh. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang diawali dengan perbincangan Balai Permasyarakatan menyampaikan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-113 dengan tema Hari Kebangkitan Bangsa menuju Indonesia Tangguh. Tema ini mengingatkan bahwa semangat kebangkitan nasional mengajari kita untuk selalu optimis dan menghadapi masa depan dan bersama-sama menghadapi semua tantangan dan persoalan sebagai satu kesatuan bangsa. Tujuan peringatan ke-113 tahun Kebangkitan Nasional adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong royong kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas tidak sekedar dirayakan, tetapi juga diperingati, yang artinya hari itu menjadi momentum untuk terus memelihara, menumbuhkan, serta menguatkan rasa cinta kepada bangsa negara, bahkan nasionalisme kita semuanya. Secara khusus, tema peringatan kali ini menunjukkan rasa optimisme yang besar sebagai satu bangsa untuk bersama-sama bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, Hari Kebangkitan Nasional, momen peringatan berdirinya Perhimpunan Bodi Utama
Budi Utomo yang meletakkan dasar-dasar kebangkitan nasional. 3 hal penting yang diretas Budi Utomo adalah pertama, cita-cita untuk memerdekakan kemanusiaan, mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. 3 hal tersebut menjadi substansi makna kebangkitan nasional yang harus dipertahankan dan diaktualisasikan lintas generasi dalam rangka dinamis sesuai dengan konteks zaman. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.